Ada Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya untuk mengembangkan channel ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh menyertai teman-teman sekalian. Nah teman-teman, tentu teman-teman akhir-akhir ini sangat mengenal Ustadz yang bernama Maher. Ustadz ini beberapa waktu yang lalu dia sedang ada bersih tegang dengan Nikita Mirzani, teman-teman. Tentu teman-teman tahu berita itu bukan? Bagaimana ucapan daripada Ustadz Maher ini sangat-sangat tidak mencerminkan dia adalah seorang pemuka agama. Kata-kata jorok, kata-kata kotor itu keluar dari mulut dia. Nah, teman-teman sekalian, pada kali ini saya tidak akan membahas persoalan daripada Ustadz Maher dengan Nikita. Namun, saya akan membahas satu ceramah daripada Ustadz Maher waktu di hadapan jemaatnya begitu, yang menyinggung tentang kekristenan. Kalau nyinggung aja sih tidak masalah, tapi ini juga menuduh kekristenan. Yuk, kita akan simak dulu selengkapnya apa yang diucapkan Ustadz Maher dalam video berikut ini. Ada Kristen Katolik, Tuhannya yang disembah Bunda Maria, bukan Yesus. Ada Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Harusnya Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kelompok Kristen yang memprotes ini disebut Kristen Protes. Nah, itu sejarahnya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, yang dikatakan oleh Ustadz Maher ini ada beberapa yang salah. Yang salah yang kita akan komentari adalah yang tatkala dia berkata bahwa tatkala umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria. Rasa-rasanya ini kurang baca dan mungkin ceplas-ceplos saja Ustadz satu ini. Dan bahkan logikanya itu nyungsep gitu ya. Sejak kapan umat Kristen di dunia itu menyembah Bunda Maria? Tidak ada tulisan yang mengatakan orang Kristen itu menyembah Bunda Maria, teman-teman. Coba kita lihat sekali lagi apa yang dikatakan Ustadz Maher dalam kalimatnya tadi yang saya katakan itu, teman-teman. Ada Kristen Katolik, Tuhannya yang disembah Bunda Maria, bukan Yesus. Ada Kristen Protestan. Kenapa disebut Kristen Protestan? Saat mayoritas umat Kristen di dunia ini menyembah Bunda Maria, ada kelompok Kristen yang tidak setuju. Masa yang kita sembah Bunda Maria? Harusnya Yesus sebagai anak Tuhan. Makanya kelompok Kristen yang memprotes ini disebut Kristen Protes. Nah, itu sejarahnya. Baru tahu kalian kan? Teman-teman perhatikan kalimat yang tadi, saat mayoritas umat Kristen di dunia itu menyembah Bunda Maria. Ini ngaco betul ini. Karena yang berkaitan dengan Bunda Maria adalah orang Katolik atau beragama Katolik, teman-teman. Dan orang Katolik itu pun juga tidak menyembah Bunda Maria. Orang Katolik itu justru menghormati Bunda Maria. Nah, teman-teman, ini bisa saya katakan dan mungkin teman-teman juga perlu ketahui gitu ya, bahwa mereka atau Ustadz Maher khususnya dalam bagian ini yang menuduh dengan tuduhan seperti tadi, kalau mayoritas Kristen di dunia itu menyembah Bunda Maria begitu ya. Ada Kristen Katolik yang tidak menyembah Yesus tapi justru menyembah Bunda Maria gitu ya. Hal itu dilatar belakangi karena apa? Ketidaktahuan mereka, teman-teman. Bahkan ketidakmautawan mereka tentang hal-hal yang mengenai sejarah kekristenan. Dan juga karena ketidakmengertian mereka tentang iman Kristen, sehingga mereka itu asal bicara, asal bunyi, yang penting umat senang, aku senang, begitu ya. Nah, inilah cara-cara para ustadz yang kurang baca ini itu menggembirakan hati umatnya, teman-teman. Nah, teman-teman juga perlu ketahui bahwa di dalam tradisi orang Katolik begitu,
penyembahan dan penghormatan itu dibedakan, teman-teman. Penyembahan dan penghormatan itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latria. Latria ini digunakan untuk menyembah hanya ditujukan kepada Allah. Kemudian dulia. Dulia itu adalah tindakan penghormatan atau bakti kepada orang kudus. Dan yang ketiga adalah hyperdulia. Hyperdulia ini adalah tindakan penghormatan yang ditujukan khusus kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah yang terutama dari antara para orang kudus. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia kita seringkali terjadi bias antara penyembahan dan menghormati. Dan seringkali dalam penghayatan iman itu orang mencampur adukan penggunaan istilah menyembah dan menghormati, teman-teman. Dengan demikian bahwa di dalam pemahaman iman itu dibedakan secara tegas penggunaan istilah-istilah tersebut. Kalau teman-teman sudah memahami hal itu, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sudah menjadi jelas gereja Katolik itu tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah Maria. Adapun bila ditemukan penggunaan kata menyembah dalam kaitannya dengan Bunda Maria, itu harus dipahami sebagai bentuk penghormatan yang mendalam yang timbul dari penghayatan seseorang kepada Maria. Dan saya mau katakan, teman-teman, hanya Allah saja yang patut disembah. Kemudian Ustadz Maher itu juga tidak paham sejarah. Katanya orang Kristen Protestan itu protes kalau yang disembah itu Bunda Maria. Orang Kristen Protestan tidak mempermasalahkan itu karena jelas sekali orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Jadi di sini teman-teman harus jelas dulu kalau apa yang dikatakan Ustadz Maher itu adalah salah kaprah, teman-teman. Teman-teman juga harus paham bahwa apa yang dikatakan tadi itu asal bunyi. Dia tidak paham sejarah, bahkan dia tidak mau tahu sejarah kekristenan. Dia cuma asal bunyi, suka-suka dia, nuduh-nuduh tanpa bukti yang jelas, bahkan tanpa argumen-argumen yang sesuai dengan data-data sejarah. Kali ini kiranya teman-teman lebih paham, lebih mengerti apa yang diucapkan Ustadz Maher itu adalah sebuah kebohongan publik. Itu jelas-jelas kebohongan publik. Yang paling jelas adalah tidak mungkin orang Kristen itu, seluruh orang Kristen dunia itu menyembah Maria. Bahkan dikatakan tadi, dia ngomong apa? Mayoritas Kristen di dunia. Pikiran ngaco sang ustadz sudah membuktikan bahwa dia memang tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua dimanapun teman-teman berada saat ini. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen di channel ini dan supaya channel ini semakin tersebar dan semakin berkembang. Tuhan Yesus memberkati.